Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du fa ya ayuhan nas usikum wa iyaya nafsil muqassir bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan yang mulia ini khatib mengajak kepada diri al-faqir dan seluruh jamaah untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang sesungguhnya berusaha menjalankan semua titah perintah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, berusaha menjauhi semua yang diharamkan, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa selamat di dunia dan juga di akhirat. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, dekadensi moral semakin merebak di zaman ini, khususnya tidak terbendung lagi melalui wasail atau wasilah media sosial yang merambah kepada generasi muda termasuk putra-putri kita di rumah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan keturunan sebagai anugerah, dalam makna bahwa tidak ada satupun manusia yang bisa betul-betul memastikan dan menentukan gender anak, tinggi badan. Mereka bisa berikhtiar karena itu syariat, namun tidak ada yang betul-betul bisa memastikan hubungan yang mana yang dilakukannya yang menjadikan bahwa diri dan istrinya memiliki seorang anak. Untuk itulah kita diajarkan di dalam Al-Quran berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah aku sebuah hadiah, mutlak hibah, bukan betul-betul kasab dari kita. Untuk itulah dikisahkan ada Siti Maryam alaihissalam yang memiliki seorang putra, Nabi Isa alaihissalam, tanpa melalui upaya dan usaha. Maknanya bahwa meskipun ada kasab, upaya di dalam sebuah pernikahan, memberi, mengkonsumsi nutrisi terbaik pada diri kita dan istri, namun demi Allah semua itu adalah dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Namun sesuatu yang diberikan itu juga memiliki tanggung jawab. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ma min mauludin illa wa huwa yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi." Tidak ada siapapun lahir melainkan dalam keadaan fitrah, qabil lil Islam, mudah untuk menerima agama Islam. Karena kehidupan kita bukan hanya di dalam rahim. Sebelum alam rahim ada namanya alam arwah, di mana Allah Subhanahu wa taala sudah mengambil janji. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kita semua bersaksi sebelum menjadi manusia bahwa kita adalah hamba Allah dan pasti menyembah Allah. Termasuk ruhnya Fir'aun, termasuk ruhnya Namrud, dan orang-orang yang tidak beriman sebelum masuk ke dalam alam rahim, sebelum masuk ke dalam alam syahadah, mereka semua sudah bersaksi bahwa mereka pasti akan menyembah Allah. Namun garis suratan takdir menjadikan mereka hidup di tengah orang tua yang beragama, ada yang beragama Islam, ada yang beragama Nasrani, ada yang beragama Yahudi, Majusi dan lain seterusnya. Maka kedua orang tuanya lah yang bertanggung jawab akan seperti apa anak tersebut.
Tuntutan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sederhana. Sebagaimana saya berikan anak kepada kamu sebagai hadiah dalam keadaan suci, maka kamu berkewajiban sebisa mungkin mengembalikan anak-anakmu kepada saya juga dalam keadaan suci. Maka apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus menyadari bahwa tanggung jawab kita lebih dari sekedar membesarkan anak secara fisik. Tidak jarang anak tersebut berkembang secara hormonal, tumbuh kumis, tumbuh jenggot. Mereka berkembang lebih tinggi dari kita, namun tidak memiliki keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah perintah agama di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jaga betul oleh kalian diri kalian dan juga keluarga kalian. Dengan apa kita menjaga putra-putri kita? Mengajarkan mereka salat. Muru auladakum bisolati wahum abna'a sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 'ashr wa farriqu bainahum fil madaji'. Kalau sudah sampai umur 7 tahun, perintahkan mereka itu untuk salat. Dari awal kita ajarkan mereka untuk salat. Kita ajak mereka pergi ke masjid. Kita ajak mereka duduk berzikir di dalam masjid. Karena pengaruh daripada lingkungan ini sangat luar biasa. Lalu setelah kita ajarkan mereka sholat, kita marahi mereka, bahkan kita diperbolehkan untuk memukul mereka ketika umur 10 tahun mereka tidak melakukan sholat. Tentu pukulan yang tidak melukai. Abdullah ibnu Abbas mengatakan, asiwak yadribu habihi, menggunakan siwak, bukan yang panjang, yang kecil dan tipis. Kita pukul mereka untuk mengingatkan seandainya mereka lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kewajiban kita yang pertama, yaitu mendidik anak kita untuk bersujud menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama dari Tarim, mereka mengajarkan kepada kita bahwa anak-anak sedari kecil sebelum diberikan permintaannya oleh orang tua, maka mereka diwajibkan terlebih dahulu untuk sholat meminta kepada Allah. Untuk mengajarkan putra-putri kita bahwa yang memberikan segala sesuatunya ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ajarkan kepada mereka adab. Lazimu auladakum wa ahsinu adabahum. Begitu sabda Nabi Muhammad SAW. Tempel terus kalian punya keturunan. Lazimu. Kalimat mulazamah ini biasa digunakan murid kepada gurunya. Murid yang selalu menempel kepada gurunya, bermulazamah kepada gurunya. Namun uniknya perintah Nabi SAW ini lain. Lazimu auladakum. Orang tua yang diperintahkan untuk selalu menempel kepada anak-anak. Jangan kita kira anak-anak kita itu bodoh. Mereka masuk ke dalam kamar, mengunci pintu, kemudian mereka melakukan apa yang mereka lakukan sebagaimana tersebar di media sosial, pemberitaan yang sangat tidak baik dan tidak menyenangkan. Itu bisa saja terjadi kepada putra-putri kita, wal'iyadzubillah. Wah, sinu adabahum, perbaiki adab mereka. Dan cara memperbaiki adab yang terbaik adalah memberikan mereka lingkungan yang terbaik, memberikan mereka kawan-kawan yang terbaik. Minimal 1 minggu sekali kita ajak mereka duduk di majelis ilmu, di majelis ta'lim, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari bahwa apabila kita melakukan 3 hal di dalam bermajelis, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Dan Allah janjikan siapapun yang duduk di situ tidak akan celaka. Duduk di majelis ilmu untuk mengingat Allah, duduk di majelis ilmu untuk meminta surganya Allah, dan duduk di majelis ilmu untuk meminta agar kita tidak masuk ke dalam neraka. Minimal 1 minggu sekali kita ajak putra-putri kita, istri kita untuk sama-sama duduk di majelis ta'lim. Para ulama salaf mengatakan orang yang dalam waktu 1 minggu 1 bulan tidak duduk di majelis ilmu, maka hatinya akan menghitam dan akan kotor. Konsekuensi dari hati hitam dan kotor, maka sudah tidak peduli lagi kepada panggilan agama, sudah tidak peduli lagi kepada ajaran agama, diawali dengan meninggalkan sholat, hingga na'udzubillah akhirnya melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kita diperintahkan untuk berbuat adil kepada keturunan kita. Secara psikologis tentu putra putri kita ingin mendapatkan hal yang seimbang. Nabi Muhammad SAW bersabda, sawu baina auladikum fil atiyah fa in kuntum mufaddilan ahadan faddaltun nisa. Samakan, berbuat adillah kamu kepada keturunan kamu.
Namun catatan dari saya, kata Nabi, seandainya aku diperbolehkan untuk memberi lebih, maka aku pasti akan memberi lebih kepada anak perempuan. Ini menunjukkan bahwa anak laki-laki kita ajarkan kemandirian, dan anak perempuan kita didik dengan cinta dan kasih sayang. Saudaraku dimuliakan oleh Allah, yang terakhir, yang tidak kalah penting dan wajib adalah kita memberikan nafkah yang halal kepada putra dan putri kita. Karena ini adalah sebuah kepastian dan keniscayaan. Tidak boleh kita memberikan nafkah yang haram, karena yang haram itu akan tumbuh menjadi daging yang haram. Daging yang haram tersebut pun akan tumbuh memberikan motivasi berbuat yang haram. Sebaliknya, apabila kita memberikan dari kasbul halal, dari cara yang halal, dibelikan barang-barang yang halal, diajak anak-anak kita dengan uang tersebut ke tempat-tempat yang halal, semisal ke masjid, ke majelis ta'lim, daripada kita mengunjungi, mohon maaf, tempat-tempat maksiat untuk liburan, kita kunjungi Masjidil Haram, kita kunjungi Masjid Nabawi, kita lakukan umroh, kita mengunjungi para ulama, makam-makam para aulia. Semua itu akan memberikan kemanfaatan kepada diri kita. Nabi Muhammad SAW bersabda, as-sa'i ala iyalihi kana kal mujahidi fi sabilillahi rabbil alamin. Para pekerja, orang-orang yang membanting tulang dan memeras keringatnya untuk memberikan makanan, untuk memberikan nafkah kepada manusia-manusia yang ditanggungnya, maka mereka berstatus seperti orang yang sedang berperang, sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling terakhir sekali, dekatkan anak-anak kita kepada para ulama. Dekatkan anak-anak kita kepada 3 macam orang yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, man dzakkarakumullah ru'yatuh wa zada fi ilmikum mantiquh wa raghabakum fi fi'lihi amaluh. Yang pertama, cari manusia yang kalau kamu melihatnya kamu langsung mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mafhum mukhalafahnya, jangan ajak putra-putri kita melihat orang-orang yang menjauhkan mereka dari Allah. Itu salah kita. Kalau kita dengan sengaja menudukkan putra dan putri kita dengan orang-orang yang menjauhkan mereka kepada Allah, itu semua akan menjadi tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, memang tidak semua menggunakan hijab. Namun kalau kita terbiasa membawa anak-anak perempuan kita berkumpul dengan orang-orang yang berhijab, yang menutup auratnya, itu akan menjadi satu poin penting yang membawa perubahan pada dirinya. Yang kedua, dudukkan anak-anak kita dengan orang-orang yang apabila bicara menambah pundi-pundi keilmuan, menambah ilmu mereka tentang Allah, tentang Rasulullah, atau bahkan tentang keadaan dunia yang bisa membawa manfaat. Mafhum mukhalafahnya, jangan kita dudukkan, pilihkan anak-anak kita berteman dengan orang-orang yang bodoh, dengan orang-orang yang pandir, yang tidak mengenal Allah, tidak mengenal Rasulullah, tidak mengenal agama, dan bahkan tidak mementingkan kesuksesan di dalam kehidupan dunia. Dan yang terakhir, kata Nabi SAW, carilah orang-orang yang apabila mereka beramal, mereka menyemangati kalian untuk sampai kepada akhirat. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat. Ajarkan anak-anak kita untuk sholat, lazimkan diri kita dengan mereka, tanya apa kebutuhan mereka, jadilah sahabat bagi mereka, berikan mereka nafkah yang halal, kumpulkan mereka bersama orang-orang soleh. InsyaAllah kita akan memiliki investasi yang berkepanjangan, sehingga ketika kita wafat, pahala tetap mengalir kepada kita. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Ud'ullaha ta'ala yastajib lakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'daha ma ba'd. Fa ya ayuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wa qala sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ghulam inni uallimuka kalimat ihfazillaha yahfazka wahfazillaha tajidhu tujahaka wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah.
واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا ما قد كتب الله لك واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا ما قد كتب الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في شدة واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا وقال تعالى إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا اللهم يا من لا يشغله سمع عن سمع ويا من لا تغلط كثرة المسائل ويا من لا يتبرم بالأحياء عباده الملحين عليه أذقنا برد رحمتك وكرام استجابتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا فليعطيكم ولذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة